keluarkan barang-barang kamu dari ruko sebelah. Aku nggak mau lagi kamu tinggal di sini. Ucap Eliza mengusir Humaira. Sama satu lagi, ajak anak kamu yang sok manis dan sok cantik itu. Aku benar-benar enak melihatnya. Kamu nggak serius kan, Liz? Tanya Humaira tak menyangka. Eliza tergelak. Tentu saja aku nggak serius. Humaira sayang. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan semuanya setelah ada begitu banyak kebaikan yang aku berikan untukmu dan anakmu itu? Tapi, jangan seperti itu. Nah, kamu membuat orang-orang berburuk sangka terhadap Humaira. Ucap Victoria. Iya, maaf. Maaf. Maafin aku ya, Maira. Coba kalian bantu periksa CCTV. Pinta Eliza pada beberapa orang. Orang-orang mulai meninggalkan kerumunan, sibuk memeriksa CCTV. Mereka sangat terkejut. CCTV belum terpasang dengan sempurna, padahal Eliza sudah menempatkannya ke beberapa sisi. CCTV kosong. Bagaimana bisa, Liz? Kamu nggak ngecek sebelumnya. Tapi, aku sudah suruh orang-orangnya buat pasang, Mas. Khalid memijat pelipisnya. Tak menyangka kalau persiapan butik itu belum benar-benar matang. Sementara Humaira yang semenjak terlontarnya tuduhan itu lebih banyak diam sambil memeluk Cinta. Tak ingin bergabung bersama yang lain. Maksud Tante Eliza tadi apa, Bu? Kok, kayaknya Tante Eliza nyalahin kita. Enggak kok, Nak. Tadi Tante Eliza cuma bercanda aja. Tapi kok, bercandanya gitu, Bu? Orang-orang Jeti natap kita berbeda. Ucap Cinta, merentangkan tangannya minta dipeluk. Butuh perlindungan. Udahlah, enggak apa-apa. Tadi kan udah Ibu bilang, Tante Eliza itu cuma bercanda. Jangan terlalu kamu pikirin. Ya. Ucap Humaira memeluk Cinta dan mengusap punggung dan kepalanya beberapa kali. Ax dan Axel mendekat, lalu tampak mencoba untuk mengajak Cinta bermain. Akan tetapi, Cinta menolaknya. Mama kalian udah jahat sama ibu aku. Udahlah, Nak. Enggak apa-apa. Tante Eliza enggak memiliki niatan kok untuk ngomong yang seperti itu. Tapi, Cinta pikir, ibu pasti malu karena omongan-omongan orang tadi. Ya maafin Mama ya, Cin. Yuk, kita main lagi. Ajak Axel. Humaira hanya tersenyum ketika Cinta kembali bermain bersama Axel dan Axel. Begitu banyak anak-anak melupakan sesuatu dengan cepat. Bahkan ketika omongan-omongan yang tidak baik, gestur-gestur tubuh yang membuat sakit hati. Ya, anak-anak memang makhluk yang paling cepat melupakan dan memaafkan. Humaira bersyukur sekali Cinta memiliki karakter dan kepribadian yang seperti itu. Tetapi berbeda dengan Humaira. Walaupun ia tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Hatinya saat tergores sesuatu dan ia merasakan sangat sakit. Kamu jahat banget, Liz. Udah nuduh Maira yang seperti itu. Walaupun kata kamu tadi hanya bercanda. Gumam Humaira bersedih, lalu masuk ke dalam ruang rias dan menangis di sana. Saat semua orang sedang sibuk mengurusi CCTV dan kekacauan yang terjadi, Humaira menyelinap keluar butik. Sekadar berjalan-jalan sendirian di sekitar butik. Tak jauh memang karena ia sendiri pun takut untuk berjalan jauh. Sepertinya ia masih memiliki trauma yang mendalam untuk berjalan-jalan sendirian. Tapi para pedagang di sekitar Ruki sudah cukup mengenali Eliza, Humaira, ataupun beberapa orang karyawan yang bekerja di butik. Mbak Maira mau kemana? Sendirian aja. Sapa pemilik ruko penjual makanan oleh-oleh haji. Jalan-jalan sebentar Umi. Mampir ke sini kalau pengen cerita dan makan kismis dan pistachio. Sapanya ramah. Iya, Umi. Jawab Humaira pada seorang wanita berhijab besar berwarna gelap. Humaira terus berjalan. Perlahan. Menyaksikan berbagai macam jenis orang yang ada di sekitarnya. Memaknai setiap rekasi yang tertangkap oleh sepasang mata indahnya. Ya. Allah. Maaf. Bukan Maira enggak bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan pada Maira dan Cinta. Tapi makin lama makin kesini. Makin Maira enggak mengerti sama Eliza. Gumamnya.
Mungkin perasaan Humaira masih sedikit tergores dengan perkataan Eliza tadi. Tapi Humaira sudah banyak berhutang budi pada Eliza dan keluarganya. Apa Maira berhenti aja ya dari butik? Pindah ke sebuah tempat yang jauh. Tanpa Mama Victoria. Tanpa Eliza, Pak H, Atun, Hasanah, Bu Asri, Sri, Ina, Suci, dan Pak Tarno. Gumam Humaira dalam hati. Tak terasa bulir-bulir bening mentes di pipinya yang putih dan bersih. Humaira memandangi sebuah mal besar tak jauh dari butik muslimah Eliza berada. Mall yang buka 24 jam masih ramai dikunjungi orang-orang. Sementara ia merasa sendirian di tengah keramaian. Memeriksa ponselnya takut kalau ada seseorang yang mencari, tapi pada kenyataannya tak ada satu orang pun yang menghubunginya. Nggak ada yang menghubungi Maira. Mungkin keadaan sudah beres. Humaira nampak linglung. Tubuhnya terasa ringan, melayang, dan tak menapak di bumi. Tak sadar lampu merah sudah menyala. Humaira malah menyeberang. Cint! Woi, kalau nyebrang lihat-lihat. Nyari mati loh. Yah. Seorang pengendara mobil mewah nampak memaki Humaira. Tak berselang lama seorang pria dengan tinggi badan 188 cm memegang bahu Humaira yang oleng. Ada sedikit konsulting di antara keduanya melalui tatapan mata. Pria dengan mata setajam elang, alis dan bulu mata hitam lentik dengan hidung bangir itu mengingatkan Humaira pada tipe wajah seseorang yang dikenalnya. Dasar wanita bodoh menyusahkan orang saja. Kalau banyak pikiran jangan melayap di jalanan. Kalau kelindes mobil nyalahin pengendaranya. Terus jeti arwah gentayangan karena mati penasaran. Cerocosnya. Bibir merah alaminya nampak bergerak cepat. Humaira tergeragap. Menundukkan wajahnya. Lalu menangis. Lah, malah nangis dia. Udah diem dong. Nanti aku dikira orang jahat. Ucapnya lagi sambil melonggarkan dasinya yang terasa kekencangan dan membuat tenggorokannya tercekat. Ponsel si pria bermata elang berbunyi. Ia nampak sibuk dengan panggilan telepon itu setelahnya. Tapi masih tetap mengawasi Humaira yang sudah berjalan masuk terlebih dahulu ke dalam mall yang masih ramai. Hei wanita. Siapa Kaf? Tanya suara dari seberang sana terdengar lembut. Wanita bodoh, Mah. Jawab pria yang dipanggil Kaf itu menjawab sambil berusaha mensejajarkan langkahnya. Pacar kamu? Mama apaan sih? Ya barangkali kamu punya pacar. Kenalin sama mama. Jam berapa kamu sampai di rumah? Masa baru pulang dari Enkrah malah melayap kemana-mana bukannya pulang ke rumah. Iya, Mah, ini juga udah mau pulang. Tadinya mau ngasih kejutan tapi malah ketemu wanita bodoh ini. Ya, sudah. Kabari mama lagi. Ya. Iya. Mah, tentu. Kafa tutup dulu ya, Mah. Pria berjambang tipis dengan tampang-tampanan rupawan mengejar Humaira yang nampak terpesona dengan segala sesuatu yang tak sering dilihatnya. Hei, kau wanita. Kamu pernah ke tempat ini? Tanya Kafa seraya menahan senyumnya ketika melihat Humaira yang ternganga. Humaira menggelengkan kepalanya pelan. Menoleh dengan mata yang membulat. Membuat Kafan redek tak karuan. Ada sesuatu yang ingin kamu beli sebelum pulang. Akan aku belikan. Lalu pulanglah. Jangan menyusahkan orang lain. Kalau kau mati, aku yang bertanggung jawab. Maira nggak perlu dibuntuti. Lagian kita nggak kenal. Kamu orang jahat bukan? Tanya Maira memandangi Kafa dari ujung rambut hingga ujung sepatunya yang berkilat. Ya Allah. Apa aku melakukan kesalahan beberapa bulan belakangan hingga harus dipertemukan dengan wanita bodoh ini? Gumamnya sambil mengusap dadanya berulang kali. Humaira melihat salah satu gaun rancangan desainer butik muslimah Eliza yang terpajang di salah satu manekin. Mengusapnya dengan perlahan dan memeriksa di bagian belakang lehernya. Gamis itu memang gamis dari butik muslimah Eliza yang juga ikut dipajang karena bazar menjelang Ramadan. Humaira tersenyum perih. Teringat bagaimana gamis yang serupa yang berada di butik muslimah Eliza sudah compang camping karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Humaira nampak mencari dompet, tas ataupun beberapa lembar uang.
Tapi wanita yang matanya sembab itu lupa kalau tak memiliki uang sama sekali. Ya, Allah. Maira lupa bawa uang. Gimana? Ya. Masa mau pulang dulu ke butik terus beli ini baru balik lagi ke butik. Tapi gamis ini persis banget sama gamis yang rusak di butik. Kau menginginkan gamis itu? Sepertinya serasi untukmu. Ucap Kava yang memperhatikan Humaira sejak tadi. Maira mau tapi nggak bawa uang. Alah alasan saja. Wajah sok polosmu itu nggak berarti buatku. Enggak mempan. Tapi kata mama nggak boleh menyakiti hati wanita dan harus menolong wanita yang kesusahan. Jadi aku bantu belikan. Ya. Setelahnya kau pulang saja. Jangan berjalan-jalan di jalanan sendirian. Apa Anda memiliki uang, Pak? Tanya Humaira kembali memandangi Kava. Tentu. Kau tak percaya kalau aku sangat kaya. Tentu Maira sangat percaya. Tapi yang membuat Maira tidak percaya adalah Anda mungkin akan meminta imbalan setelahnya. Ya, terserah bagaimana pemikiranmu. Ayo, berbelanja sekarang. Karena aku tidak punya banyak waktu. Ya, Pak. Silakan. Apakah Maira harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan gamis itu? Mengapa itu harus jadi masalah? Bukan begitu maksud Maira. Pak. Mbak. Tolong bungkus yang ini. Ucap Kava kepada salah seorang pelayan butik yang mengenakan hijab berwarna merah muda. Pelayan itu tersenyum dan mengatakan mereka masih memiliki beberapa stok dan ukuran. Tolong ukuran seusia dengan nona ini. Ucap Kava memandangi Humaira dari atas sampai ke bawah. Ikutlah dia. Lalu kita pulang. Tetapi, Pak. Jangan tapi-tapi. Cepatlah. Aku sudah pusing. Humaira berjalan di belakang pelayan butik. Masuk ke dalam kamar pas dan mengenakan gamis yang ada di manekin. Benar-benar mirip. Semoga Eliza mau terima gamis ini dan bapak itu mau menerima pembayaran 2 kali lipat dari gamis ini. Gumam Humaira dalam hati. Humaira keluar dari kamar pas dan mengatakan kepada Kava akan melakukan pembayaran kalau Kava mau mengantarkannya ke butuh muslimah Eliza. Kava nampak mengeritkan alisnya dengan permintaan Humaira, tapi ya sudahlah pikirnya. Oke. Setelah itu aku harap nggak akan bertemu kau lagi. Benar-benar menyusahkan. Tapi kan Maira nggak minta buat disusahkan. Maksudnya Maira nggak bermaksud menyusahkan Bapak. Bapak bisa saja meninggalkan Maira sendirian di jalan. Tapi... udah cerewet. Kava menyerahkan black chart-nya lalu mengambilnya lagi tanpa mengucapkan terima kasih. Humaira mengekor di belakang tak sabar untuk bertemu Eliza dan berharap Eliza tak bercanda lagi dengan mengatakan bahwa Humaira lah yang merusak gamisnya. Kau pulang kemana? Tanya Kava ketika menarik untuk lengan gamis Humaira untuk menyeberang. Wanita itu berjalan sambil terseret-seret dan meringis. Pak, kan lampu merah. Maira nggak perlu dituntun. Ucap Humaira berusaha menyadarkan Kava. Jawabnya buru-buru menyelesaikan ujung gamis Humaira. Maira kerja di sana, Pak. Tunjuk Humaira pada sebuah butik muslimah yang cukup besar dan berkilauan di malam yang semakin larut. Kava tertegun. Apalagi ketika keduanya berjalan semakin dekat dan semakin dekat. Apalagi ketika pada sebuah poster raksasa ada gambar foto Humaira yang di dapur menjadi brand ambassador untuk gamis butik muslimah Eliza. Saat keduanya sudah berada di sebuah pintu kaca besar yang sudah diberi tanda tutup, Kava menolak untuk masuk dan mengatakan kalau ia hanya akan mengantarkan Humaira sampai di sini saja. Ya, sudah. Masuklah. Aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Ucapnya sambil melambaikan tangan. Pak. Tunggu sebentar ya. Maira ambil dompet dulu. Tapi yang bertambah mahal kan harganya kalau Bapak nunggu beberapa menit. Soalnya dompet Maira ada di lantai 3. Tolong tunggu. Ya. Dia kira aku sopir taksi yang pakai argometa. Lutut Kava geleng-geleng kepala merasa geli dengan tingkah Humaira. Humaira berlarian masuk ke dalam butik. Semua terkejut dan mengatakan kalau mencari Humaira sejak tadi karena ternyata proyek mereka untuk digandeng bersama brand Rafika berhasil. Wanita itu senang dan mengucapkan hamdalah dalam hati. Lalu berlarian menuju ke lantai 3.
tak dipedulikannya ketika menabrak beberapa orang termasuk Khalid. Secepat kilat mengambil dompet dan kembali ke depan pintu butik, tapi hanya angin malam yang berhembus semilir yang bisa ditemukannya. Tanpa ada satu orang pun di sana. Pak, ini uangmu. Tuan muda kembali. Maira berusaha untuk mengejar ke jalanan. Tetapi Kava sama sekali tak terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri, bahkan memandangi jalan besar yang ada di seberang butik Muslimah Eliza. Namun, Kava tak ada di sana. Angin tengah malam mulai menusuk. Ada aroma wangian maskulin yang ditinggalkan. Humaira tersenyum. Ya semoga aja Maira ketemu lagi sama bapak-bapak baik hati itu. Gumamnya dalam hati. Eliza memanggil, berdiri di ambang pintu butik sambil melambaikan tangan. Ngapain di luar sana? Masuk. Dingin nih. Sebentar lagi butik mau tutup. Kamu mau tidur di butik apa tidur di rumah? Tanya Eliza. Humaira bingung. Sepertinya Eliza sudah tak membahas lagi masalah gamis-gamis yang rusak dan foto-foto yang diminta oleh Rafika. Ternyata Khalid memiliki salinan di dalam ponselnya. Memang seseorang yang jahat itu belum diketemukan siapa orangnya. Tetapi Eliza tak menganggap kalau itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Yang terpenting baginya kontrak kerjasama dari Rafika Production mulai akan ditandatangani beberapa hari lagi. Victoria tampak bersiap bersama Pak Tarno, Atun, Hasanah, Suster Suci, Ina, Asri, dan Bu Asri. Humaira pulang ke rumah aja ya. Kasihan Cinta. Cinta udah duluan pulang sama Khalid sama Axel dan Axel juga. Besok pagi-pagi kalau kamu gak capek, Mama pengen minta dibuatin sarapan. Victoria memohon. Humaira meminta pendapat Eliza. Ya sudah, Ma, nanti Eliza pulang sama Humaira ya. Jadi biar karyawan-karyawan aja yang pulang ke butik. Ucap Eliza melambaikan tangan. Humaira terburu-buru mencium punggung tangan Victoria yang sudah masuk ke dalam mobil. Mama habis ini langsung istirahat ya. Jangan begadang. Suster Suci, tolong diingatkan obat-obat Mama jangan diminum pakai air es ya. Ma, pakai air hangat saja. Ucap Humaira sambil menyembulkan kepalanya di antara celah mobil. Mobil melaju perlahan. Atun dan Suci tampak berbisik-bisik tak sengaja membanding-bandingkan Eliza dengan Humaira. Padahal maksud perkataan mereka bukan itu. Mereka takjub dengan perhatian kasih sayang yang tulus yang Humaira berikan untuk Victoria. Padahal Victoria bukanlah ibu kandungnya. Mbak Humaira itu baik banget ya. Perhatian banget sama nyonya besar. Ucap Suster Suci. Victoria tersenyum memandang gemerlap kelap-kelip lampu jalanan ibu kota yang semakin berpendar indah ketika tengah malam tiba. Ya Alhamdulillah, walau terlambat setidaknya Allah mempertemukan saya dengan Humaira. Saya berharap Eliza benar-benar berubah suatu saat nanti, bisa menjadi menantu yang baik. Kasihan anak saya. Ucap Victoria dengan suara yang bergetar. Kembali kepada Humaira dan Eliza yang masih tampak mempersiapkan tempat tinggal yang belum bisa dikatakan sempurna. Gimana? Kalian kurang kasur? Ya. Tanya Eliza kepada 8 orang karyawan butik. Enggak apa-apa kok. Bu Eliza, ini sudah cukup kok. Bu Eliza bos yang sangat baik. Ucap salah seorang karyawan butik bernama Ati. Lalu, Layat tampak memeriksa kamar mandi lemari penyimpanan kebutuhan mulai dari makanan, kebutuhan bulanan, pembalut sampai sikat gigi. Wah, saya beruntung banget bisa kerja di butik Muslimah Bu Eliza. Luar biasa. Jangan terlalu berlebihan memuji. Saya hanya membelikannya saja. Semua catatan keperluan kalian dari A sampai Z. Humaira yang mencatatnya. Jeti berterima kasihlah sama dia. Ati, Laya, Dina, dan beberapa orang karyawan butik yang lain mendekat. Menjabat erat tangan Humaira. Humaira yang dikerumuni 8 orang karyawan butik tampak tersenyum malu-malu. Sama-sama. Maira kan cuma catat-catat aja. Sebenarnya Bu Eliza yang berjasa. Apalah arti si tukang catat ini? Lagian kan itu Humaira hanya mengira-ngira aja. Maira kan sama Cinta nanti mau tinggal di sini. Jadi ya semua kebutuhan itu Maira anggap kebutuhan Maira dan teman-teman yang ada di sini.
Tapi ini luar biasa banget loh, Mbak Maira. Jarang ada seorang bos yang mau memperhatikan karyawannya. Biasanya mereka takut rugilah. Inilah, itulah. Benar enggak, Mbak Ati? Tanya Dina. Ati mengangguk dan tersenyum. Ia berjanji kepada Eliza dan Humaira bahwa akan bekerja dengan baik di butik itu. Aku dan teman-teman yang lain berjanji, Bu, akan kerja dengan baik di sini. Omset Ibu akan bagus setiap bulannya insya Allah dengan kerja keras kami. Ucap Ati bersemangat. Eliza bertepuk tangan mengucapkan terima kasih, lalu menelisik jam di pergelangan tangannya. Nanti Saiful sama si Bahri jaga di depan. Kebetulan memang pos keamanan belum begitu siap. Nanti di belakang pos keamanan juga dibangun kos-kosan kecil-kecilan untuk mereka tinggal. Saya masih harus menambah sekitar 6 orang anggota keamanan lagi. Nanti sebelum kalian tidur minta mereka untuk periksa dan keliling. Ya, kalau mereka minta makanan tolong dikasih aja. Soalnya saya juga lupa menyiapkan segala sesuatunya. Humaira, nanti kamu urut semuanya besok ya. Nanti tinggal calling saya aja berapa butuh biaya untuk urus semuanya. Humaira mengeluarkan catatan kecilnya dari dalam tas lempangnya agar besok tak lupa. Setelahnya Eliza dan Humaira berpamitan berkendara pulang. Humaira, kamu masih marah sama aku? Bersambung.